selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kak Berta. Kak Berta mau ngingetin adik-adik nih, sebelum mulai ibadah, pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab dan buku catatannya. Untuk persembahannya, jangan lupa untuk dititipkan di orang tuanya ya adik-adik. Oke? Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah Minggu untuk memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, senang sekali Kak Marina berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah Minggu. Hari ini Kak Marina akan memandu adik-adik untuk ibadah, ditemani oleh Kak Ata dan Kak Agnes. Oke adik-adik, hari ini sampai saat ini kita semua masih sehat dan penuh sukacita karena kasih Tuhan saja. Untuk itu sebelum memulai ibadah kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau-lah yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kiranya firman yang telah kami dengarkan bisa menjadi keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami. Doa kami ini hanya kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah Minggu pasti tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik-adik sekolah Minggu, dan juga kakak-kakak sekolah Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, baik, dan dalam keadaan tetap sukacita ya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya ya. Nah adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati hari demi hari kami, sehingga tibalah hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, siapkan juga hati kami, dan juga berikan pada kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, dan firman-Mu tersimpan dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Dari mana adik-adik kita buka ayat firman Tuhan hari ini? Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihi aku dan kamu. Apa adik-adik tema kita hari ini? Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah adik-adik, tadi kan dari Kisah Rasul 10 ayat 34 kita diajarkan untuk tidak boleh membeda-bedakan. Nah hari ini kakak akan menceritakan kisah Petrus dan Kornelius. Ada yang tahu kisahnya Petrus sama Kornelius? Ada yang tahu kah adik-adik? Nih kakak akan kasih tahu ya kisahnya Petrus dan Kornelius. Nah Petrus ini sama Kornelius ini mereka mempunyai perbedaan, tapi mereka juga mempunyai kesamaan juga. Ada yang tahu perbedaan mereka berdua ini apa? Kesamanya mereka berdua ini apa? Ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang tahu, kakak akan kasih tahu. Nah, kisah Petrus dan Kornelius ini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah Petrus dari Yahudi, sedangkan Kornelius bukan dari Yahudi. Nah, adik-adik, kesamanya mereka adalah takut akan Tuhan, takut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berbuat baik, mengasihi teman, mengasihi sesama. Nah adik-adik, kakak akan menceritakan dari Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi. Nah Kornelius ini tinggal di tempat yang tidak percaya sama Tuhan. Tetangga-tetangga Kornelius, orang sekitar Kornelius ini tidak percaya sama Tuhan, tidak melakukan kebaikan, berbuat nakal, mencuri dan lain sebagainya. Nah sedangkan Kornelius ini berbeda dengan tetangga-tetangganya atau orang sekitarnya. Kornelius malah percaya sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, berbuat baik, sukacita selalu, tidak bersungut-sungut, dan dia selalu taat akan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada suatu hari Kornelius berdoa sama Tuhan, berdoa meminta sama Tuhan untuk dikirimkan seseorang untuk didatangkan ke rumahnya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang dikirimkan Tuhan ke rumah Kornelius? Ada yang tahu? Betul sekali, Petrus dikirimkan Tuhan untuk mengunjungi Kornelius. Nah adik-adik, Petrus mau mengunjungi Kornelius. Petrus, kan tadi mereka Petrus dan Kornelius ini memiliki perbedaan suku kan? Tapi Petrus tidak memikirkan perbedaan suku itu karena dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan bilang gini, semua di mata Tuhan itu sama, walaupun perbedaan suku itu semua di mata Tuhan sama. Seperti itulah Petrus mau mengunjungi Kornelius karena dianggapnya itu semua sama, harus mengasihi sesama manusia. Nah adik-adik, seperti Petrus dan Kornelius memiliki perbedaan suku, sama seperti kita memiliki perbedaan suku yang begitu banyak di Indonesia. Ayo, di Indonesia sukunya apa aja? Betul sekali, ada suku Batak, Jawa, Madura, Betawi, dan masih begitu banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Nah adik-adik harus berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, berbaur dan saling menghargai. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bahas tentang perbedaan suku. Nah kakak akan membahas tentang perbedaan fisik. Nah kakak mau tanya, siapa di sini yang memiliki teman kulitnya hitam, kulitnya putih? Siapa di sini yang memiliki teman yang rambutnya keriting atau lurus? Siapa juga di sini yang memiliki teman yang badannya gendut seperti kakak Ayu atau kurus? Nah adik-adik, semua itu sama, mau rambutnya panjang, keriting,
atau badannya gemuk, kurus, atau lain sebagaimananya, itu semua sama di mata Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat hati kita, melihat apakah kita berbuat baik, taat akan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang perbedaan suku, perbedaan fisik. Sekarang kakak mau bahas tentang Tuhan menciptakan orang yang tidak mempunyai mata, tidak bisa mendengar, tidak mempunyai tangan atau kaki, atau kelainan fisik lainnya. Tuhan tahu nggak adik-adik? Tuhan menciptakan mereka itu dengan maksud dan tujuannya. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat orang buta sedang jalan di jalan? Nah adik-adik itu membantu atau mengejek? Betul adik-adik, kita harus membantu, tidak boleh diejek-ejek. Nah adik-adik, ada juga kan yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi dia bisa berenang. Dia bisa memenangkan juara perlombaan renang. Nah kita yang memiliki tubuhnya fisiknya lengkap, punya tangan, punya kaki lengkap, semuanya lengkap, belum tentu kita bisa sama seperti mereka yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa juara lomba renang. Kita belum tentu bisa. Nah adik-adik, ada juga kan yang tidak punya lihat, tidak punya mata, tidak bisa mendengar, dia bisa membuat kerajinan tangan. Kerajinan membuat sapu, boneka tangan, sapu tangan, dan lain-lainnya. Sedangkan kita yang sempurna fisiknya belum tentu bisa melakukan yang sama seperti mereka. Nah tentu itu kita harus saling menghargai, saling menyupport teman kita, mendukung teman kita untuk berbuat baik. Karena semua itu juga tetap sama adik-adik, sama di mata Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat hati. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk tidak membeda-bedakan. Tadi ada perbedaan suku, ada perbedaan fisik, ada perbedaan yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Kita tidak boleh membedakan teman-teman kita atau mengejeknya. Ingat adik-adik, Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tidak melihat rambut kita yang keriting, atau lihat dari suku kita dari mana, atau badan kita yang gemuk atau yang kurus, atau kita tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki. Semua Tuhan tidak melihat itu, karena Tuhan hanya melihat hati kita dan perbuatan kita. Nah adik-adik, Kakak Ayu sudah selesai membagikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini adik-adik bisa mendengar dan melakukannya. Ingat, kita tidak boleh membedakan teman-teman kita. Nah hari ini Kakak Ayu akan membagikan ayat hafalan untuk minggu ini. Nah adik-adik jangan lupa tag di Facebook SKM Gading Indah. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tersimpan dalam hati adik-adik ya, dan dapat melakukannya sesuai dengan hukum perintah Tuhan. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik, satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada kami. Sekiranya kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tidak membeda-bedakan teman kami. Ajari kami juga untuk mengasihi teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, berikan juga kepada kami kesehatan, sehingga untuk minggu depan kami dapat berkumpul, beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti adik-adik juga tahu kan pesan dari firman Tuhan tadi, bahwa kita harus menghargai semua ciptaan Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling mengasihi dan menghargai semua ciptaan Tuhan. Untuk itu kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua
hari ini kita telah melakukan ibadah online kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup rangkaian ibadah kita ini. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga tiba di hari ini dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali melakukan ibadah secara online Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di saat ini juga Tuhan kami senantiasa berdoa buat seluruh adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun saat ini berada, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Bahkan pertumbuhan rohani mereka Tuhanlah yang senantiasa menjamah, mengarahkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang nyata di mata Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat negara kami ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terus pulihkan negara kami ini dengan virus yang sedang melanda saat ini. Karena kami sangat rindu ya Tuhan untuk melakukan ibadah bersama dengan adik-adik kami, karena kami merasakan persekutuan yang hidup itu ketika kami bertemu dengan adik-adik kami dan kami bisa memuji memuliakan nama-Mu di lewat ibadah kami di dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami dimanapun saat ini berada, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Apapun yang boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruh guru sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun saat ini berada, bahkan pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah komitmen kami dalam melayani-Mu, senantiasa Tuhan pimpin kami, sehingga kami tunduk akan perintah Tuhan dan mau terus memberikan hidup dan diri kami hanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah kami penuh sukacita di lewat ibadah kami ini. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadahnya. Jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Dan sampai jumpa minggu depan.